Ketika pandemi corona seperti sekarang, skema adaptasi bisnis dilakukan dengan kebiasaan baru. Nah, kali ini kami menyoroti tentang bisnis di dunia kuliner. Berikut informasinya. Di tengah ancaman PHK dan gulung tikarnya bisnis di tengah paparan pandemi COVID-19, sejumlah pengusaha industri kuliner sigap berinovasi agar roda bisnis mereka tetap berjalan tanpa harus merumahkan karyawan. Salah satunya Ellen, pengusaha 7 restoran yang tersebar di berbagai mal di Surabaya. Kini semua restorannya tutup sementara. Tidak mau menyerah begitu saja, ia mengubah strategi dan menggenjot pelayanan delivery yang dipusatkan di satu restorannya yang berdiri di luar mall. Dengan semangat masih masuk jam 5 pagi untuk mempersiapkan makanan dan seperti itu meal box yang harus diterima jumlah yang cukup besar ya, jadi harus persiapan seperti itu. Dan kita bekerjakan karyawan rata-rata juga shift-shiftan. Bahkan kita sekarang di era COVID ini kita bekerja lebih sibuk ya Pak ya, karena harus mempersiapkan ini, lalu setelah itu kita juga melayani delivery. Sementara pengembangan skema penjualan online dipilih Hendy Setiono, pemilik 130 outlet kebab di dalam dan luar negeri. Pengembangan produk pun ia lakukan dengan memproduksi makanan beku kemasan dan membangun pola penjualan berbasis reseller. Memang yang terjadi adalah beberapa outlet yang memang harus tutup, mau nggak mau karyawan pasti sudah tidak bekerja karena outletnya tidak lagi beroperasi. Tapi untuk karyawan-karyawan lain yang kemudian masih bisa dikaryakan, ini bisa kita alihkan ke divisi-divisi online dan divisi frozen. Yang sebelumnya nggak ada divisi frozen, yang sebelumnya nggak ada divisi online, ini yang kemudian kita aktivasi kembali, yang justru sebelumnya tidak menjadi prioritas, sekarang jadi prioritas utama. Alhamdulillah dari situ ternyata bisa mendapat penggantian walaupun belum sebaik kondisi normal. Dalam kondisi seperti saat ini, inovasi memang menjadi kunci untuk menyikapi perubahan tren bisnis. Selain karena perilaku konsumen telah berubah, sistem kerja karyawan pun harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Bila mana mereka memecat, khususnya misalnya untuk tenaga-tenaga yang memang sudah menjadi trademark dari usaha makanan tersebut, misalnya koki, gitu. Atau orang-orang yang memang memiliki kenalan cukup banyak PR-nya dari warung tersebut, terus atau restoran tersebut dipecat, ya pasti itu akan membahayakan, justru akan membuat jadi pesaing baru bagi mereka. Online atau tidak online itu hanya masalah segmen ya. Segmen pasar siapa yang akan kita tuju. Kalau segmen pasar kita adalah orang-orang yang memang sekarang sedang mengalami WFH, tidak bisa pergi kemana-mana, itu sangat efektif sekali gitu. Tidak hanya bisnis kuliner, skema adaptasi bisnis dengan kebiasaan baru harusnya juga diterapkan semua lini bisnis demi bisa bertahan hidup. Platform bisnis dan dinamika konsumen yang terus berubah menuntut para pengusaha lincah berinovasi dan adaptif dengan segala perubahan. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.